Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Novita Putri dengan NIM 18010106018. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas analisis manajemen pengelolaan sediaan farmasi studi kasus pada klinik daerah kota dan di desa. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Evan Nugraha, STME. Yang pertama ada pendahuluan. Pelayanan kefarmasian pada klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Pengelolaan pembekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi, dan pelaporan serta evaluasi. Biaya yang diserap untuk pengadaan obat di klinik cukup tinggi, yaitu berkisar 30-40%. Kerugian ekonomi dapat ditimbulkan akibat kondisi persediaan obat dalam keadaan menumpuk atau stagnan, maupun terjadinya kekurangan obat. Kelebihan obat atau kekosongan obat tertentu ini dapat terjadi karena perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat dan tidak rasional. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka pengelolaan obat di klinik perlu dilakukan sesuai yang ditetapkan dan diharapkan, di mana dalam pengelolaan harus memperhatikan penerimaan, penyimpanan, serta pencatatan dan pelaporan yang baik. Berdasarkan penelitian pendahuluan, ditemukan pada salah satu klinik yang berada di kota memiliki permasalahan pengelolaan obat sehingga terjadi penumpukan obat yang mengakibatkan pemborosan pada anggaran klinik. Hal ini menjadi alasan penulis untuk meneliti bagaimana sistem pengelolaan sediaan farmasi klinik tersebut. Keterbaruan pada penelitian ini terdapat pada objek analisis penelitian, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan sediaan farmasi di klinik Pratama Kabupaten Bengkalis pada klinik yang berada di kota dan di wilayah desa. Yaitu pada permasalahannya, yang pertama ada kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kondisi persediaan obat dalam keadaan menumpuk maupun terjadinya kekurangan. Yang kedua ada perencanaan dan pengadaan obat yang berlebihan serta tidak akurat dan perubahan pola penyakit. Yang ketiga ada obat yang telah direncanakan berdasarkan pemakaian sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Hasil wawancara dari penelitian diketahui bahwa informan beranggapan bahwa sumber daya manusia pada klinik yang berada di kota dan desa telah memenuhi standar. Nah, hasil wawancara dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan standar operasional prosedur atau SOP pada klinik yang berada di kota dan desa dinilai cukup baik serta dilakukan evaluasi SOP secara berkala pada setiap periodenya. Hasil wawancara dari penelitian ini menemukan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh klinik yang berada di kota dan desa yang berada di daerah Duri dan Rangau dinilai telah memadai. Hal ini ditandai dengan kelengkapan peralatan serta ruangan yang cukup sesuai dengan temuan penelitian yang disimpulkan berdasarkan jawaban informan. Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada sarana dan prasarana klinik yang berada di kota dengan klinik yang berada di desa. Nah, hasil wawancara dari penelitian diketahui bahwa informan beranggapan bahwa perencanaan pada klinik yang berada di kota dan desa di daerah Duri dan Rangau dinilai sudah memenuhi standar, yang dimana pada klinik yang berada di kota menggunakan sistem stok dari perhitungan kebutuhan, yang dimana stok obat juga diperoleh langsung dari distributor PBF. Sedangkan pada klinik yang berada di desa menggunakan metode langsung memasok dari kota atau distributor terdekat. Hal ini ditunjukkan untuk menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan obat-obatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, menemukan bahwa prosedur pengadaan obat dinilai sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020. Hasil wawancara dari penelitian ini menemukan bahwa pada tahapan penerimaan salah satu klinik yang berada di
Di daerah Duri dan Rangau diketahui sering terjadi keterlambatan yang diakibatkan oleh pandemi serta ketersediaan obat pada distributor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra yang menemukan bahwa prosedur penerimaan yang dilakukan salah satu apotek yang berada di daerah Yogyakarta dinilai telah memenuhi kriteria prosedur penelitian yang baik dengan menunjukkan jawaban informan yang sesuai dengan faktur yang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020. Hasil wawancara dari penelitian menemukan bahwa pada klinik kota dan desa yang berada di daerah Duri dan Rangau dinilai telah melakukan prosedur penyimpanan yang baik meskipun pada klinik tersebut tidak memiliki gudang khusus dalam penyimpanan. Hasil wawancara dari penelitian menemukan bahwa salah satu klinik yang berada di daerah Duri dan Rangau tidak mengalami permasalahan yang sulit dalam melakukan pendistribusian obat kepada masyarakat. Namun, pada sebagian informan memberikan penjelasan bahwa pada salah satu klinik mengalami kendala pada distributor yang menyebabkan obat-obatan pada klinik tersebut. Hasil wawancara dari penelitian ini menemukan bahwa pada salah satu klinik yang berada di daerah Duri dan Rangau telah melakukan pemusnahan obat yang sesuai dengan prosedur pemusnahan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Hasil wawancara dari penelitian ini menemukan bahwa pada salah satu klinik yang berada di daerah Duri Rangau dinilai telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan. Namun pada tahapan penarikan jawaban, informan menjelaskan bahwa jarang sekali terjadi penarikan obat baik yang dilakukan oleh produsen penyedia bahan farmasi ataupun yang dilakukan klinik pada masyarakat. Hasil wawancara dari penelitian menunjukkan bahwa pada klinik kota dan desa yang berada di daerah Duri Rangau dinilai secara keseluruhan telah memenuhi kesesuaian dalam pengelolaan dan melakukan penyimpanan dokumentasi yang berhubungan dengan obat-obatan ataupun yang berkaitan dengan klinik dan pasien. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, hasil penelitian ini menemukan bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan antara klinik X yang berada di kota dan klinik Y yang berada di pedesaan. Pada klinik yang berada di perkotaan telah memenuhi standar peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 berdasarkan aspek faktor masukan seperti SOP, sarana dan prasarana. Sedangkan pada aspek sumber daya manusia klinik X yang berada di perkotaan tidak memenuhi standar dikarenakan pada klinik kota hanya memiliki satu orang apoteker dengan jumlah pasien per hari 100-120 pasien. Temuan ini juga menunjukkan bahwa klinik di daerah pedesaan lebih memenuhi standar peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020, yaitu berdasarkan aspek faktor masukan seperti sumber daya manusia, SOP, sarana, dan prasarana. Presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.